Halo semuanya, selamat datang di Healthy Talk Show yang siap menemani harimu menjadi lebih ceria, produktif, dan pastinya penuh manfaat. Dengan saya Trisina Fintananta, yang akan menemani kamu dari awal sampai akhir. Yang lagi nonton sambil makan mie instan, atau yang lagi ngemil, tenang, gak ada yang larang kamu kok. Tapi sebentar lagi kamu akan merasa bersalah setelah mendengarkan tips dari dokter kita. Nah, topiknya hari ini tuh sangat seru banget loh. Kita mau membahas tentang bagaimana sih pola hidup sehat di tengah hidup yang kadang lebih cepat daripada chat gebetan, dibaca tapi nggak dibalas. Topik hari ini tuh sangat sederhana. Cuman kadang sering kita menjadi korban yang sering mengatakan, nanti aja deh atau besok aja baru memulai. Nah, makanya aku datangkan satu dokter kece yang akan menjelaskan tentang kesehatan dengan cara yang fun, simple, dan yang pastinya nanti kalian akan mengatakan, oh kenapa nggak dari dulu aja ya. Gak perlu lama-lama, kita sambut Dokter Panji. Halo semuanya. Wah, kelihatannya hari ini cerah banget ya. Iya nih dok. Pemirsa di rumah ini sudah sangat excited sekali menunggu dokter nih. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah ya dok. Sebelum kita masuk ke topik nih, aku boleh nanya-nanya sedikit ya. Boleh dong. Kalau dokter lagi capek nih, kira-kira apa sih yang dilakukan dokter ini supaya balikin semangat lagi? Oke. Yang saya lakukan sih biasanya muter-muter komplek. Kalau enggak dengerin musik. Kalau untuk orang keluarga aja udah. Itu aja sih saya. Tuh pemirsa, dokter aja butuh healing. Jadi kamu jangan ngerasa gengsi kalau perlu, karena tubuh itu butuh istirahat. Iya betul. Nah oke dok, kita masuk ke sesi interaktif nih. Yang paling sering bikin orang gagal hidup sehat nih ya. Iya. Bagaimana sih caranya atau langkah pertama yang harus dimulai untuk sebagai orang yang pemula nih? Oke. Kita mulai aja dari hal-hal yang kecil gitu ya kan. Kayak contohnya sarapan, jangan minum kopi aja 3 gelas sehari gitu kan. Terus olahraga ringan, terus ya bergerak lah 30 menit sehari aja itu udah cukup kok. Nah itu dia, banyak orang yang mau hidup sehat itu langsungnya ekstrim nih. Kayak diet itu langsung salad doang, atau olahraga itu langsung berjam-jam. Padahal kan tubuh itu gak kuat ya, kaget, hati nuraninya teriak. Pada akhirnya balik lagi nih ke gorengan. Iya, karena hidup sehat itu kan maraton ya, bukan sprint. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Oke baik dok, kita next nih ya. Ini untuk tidur, yang paling susah banget nih. Banyak orang yang tidur dari jam 1 sampai jam 3 pagi cuman buat scroll TikTok nih, ketawa sendiri. Sebenarnya tuh separah apa sih efeknya kalau kurang tidur? Efek kurang tidur ya? Efek kurang tidur tuh banyak ya, kayak imun kita turun, terus gampang capek, gampang sakit, terus mood juga kita jadi rusak, fokus hancur. Nah, yang banyak orang nggak tahu juga kan berat badan bisa naik gitu. Waduh, berarti nih yang suka bergadang ini harus bisa berubah lah ya. Betul. Terus juga kalau bergadangnya itu mikirin mantan ini nih, udah sakit hati plus sakit badan ya dok ya. Ya, makanya tidur yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Nah, kalau bisa 1 jam sebelum tidur itu kita jauh dari gadget gitu, dihindarin ya gadgetnya gitu. Oke, kita masuk ke sesi interaktif nih ya dok ya. Aku udah siapin beberapa pertanyaan nih dari pemirsa di rumah. Dokter nanti tolong jawab ya. Dok, gimana sih cara ngatur stres kerja, deadline banyak, atasan cerewet nih? Waduh, ini pemirsa banyak juga nih yang stres ya, kira-kira ya banyak juga yang stres ya. Oke, belajar satu. Cara ngatasin stres itu kita lakukan 1 menit pernapasan 1 menit aja. Terus olahraga ringan. Nah, terus atur waktunya. Jangan sekaligus dihabisin gitu. Terus
istirahat kecil-kecil lah. Kayak yang tadi saya bilang, kerjain satu-satu dulu, terus istirahat, kerjain satu-satu dulu, terus istirahat gitu sih. Oke, sekarang tuh banyak banget orang yang capek mental, capek pikiran, mikirin masa depan, kerjaan, ada bahkan yang mikirin orang yang nggak mikirin kita balik gitu ya Dok ya. Nah, gimana sih tipsnya supaya mental kita ini tetap sehat gitu? Mental kita tetap sehat ya. Ya kita lakuin aja hal-hal yang bikin kita seneng gitu ya kan. Kayak main game mungkin, atau nonton film, nonton drakor gitu, yang membuat kita senang aja. Setuju banget dokter. Kadang istirahat 3 menit aja lihat tanaman kantor tuh udah merasa adem gitu ya. Bener. Nah, ada juga nih yang bertanya, kalau kerja di kantor gimana pilih cemilan yang sehat nih dok? Soalnya kan bagian keuangan itu bawanya gorengan terus nih. Iya ya, gorengan ya kayak risol, bakwan, gitu kan, tempe, kayak menggoda banget buat kita kan. Nah, terus cara cemilan apa aja sih cemilan yang enak, yang sehat gitu kan? Kayak kita harus bawa buah-buahan, yogurt, kacang tanpa garam, roti gandum, dan yang paling penting tuh apa coba? Air putih, pakai tumbler. Nanti jangan bilang ya tumblernya ya. Iya betul sekali. Soalnya kan banyak orang yang kelihatannya haus, tapi di sampingnya lapar ya dok. Oke baik, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja nih dok ya. Kalau dokter nih, banyak orang nih takut cek kesehatan nih dok. Kira-kira alasannya tuh klasik. Dia takut jarum suntik, terus takut hasilnya jelek, terus takut malu sama berat badannya naik. Nah, mengapa sih cek kesehatan itu sangat penting nih dok? Oke. Mengapa cek kesehatan itu penting? Karena kita bisa jadi tahu gitu keadaan tubuh kita gimana gitu. Cukup 1 tahun sekali aja kok kita ngecek gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan lebih baik kita tahu dari awal gitu daripada terlambat ya kan. Setuju sekali. Kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri, padahal diri kita juga butuh yang namanya istirahat. Ya. Nah, untuk olahraga nih dok, karena kan olahraga itu banyak sekali ya jenisnya. Iya. Ada olahraga lari, ada olahraga yoga, ada juga yang olahraga jempol nih alias scroll TikTok. Nah, sebenarnya tuh olahraga apa sih yang paling rekomendasi untuk sebagai orang yang pemula gitu? Jalan sih, karena jalan itu udah simple, udah murah, tanpa alat lagi ya kan. Nah, cukup 30 menit sehari aja itu udah bagus kok buat tubuh kita. Kalau jalannya ke kulkas nih dok, karena ada juga kan? Itu mah olahraga ini ya buat nyari cemilan gitu. Oke. Baik dok, aku boleh tanya lagi nih ya, pernah nggak dapat pasien yang kebiasaannya unik nih tentang kesehatan? Oh pernah, waktu itu ada pasien habis minum kopi 6 gelas, terus dia bilangnya kok saya susah tidur ya dok ya. Terus ada lagi bilang saya udah olahraga kok dok, lari gitu, taunya lari dari tanggung jawab. Itu kayaknya kayak penonton kita gitu ya. Waduh. Nah, dan lucunya banyak orang tahu cara sehat tapi nggak dilakuin gitu, makanya edukasi itu penting gitu. Iya betul sekali. Dia tahu kalau misalkan harus minum air putih tapi lebih milih boba gitu ya. Tahu harus tidur cepet tapi malah milih nonton drakor berepisode-episode. Waduh, dokter ini sangat seru sekali ya. Gak cuma informatif tapi juga nyentil-nyentilnya secara halus. Wah, gak kerasa nih dok, kita ngobrol sudah panjang sekali. Banyak wawasan baru, banyak juga yang nyelekit juga dari dokter. Oke, sebelum aku tutup, ada pesan terakhir nggak nih buat pemirsa di rumah? Mulailah perlahan. Kesehatan itu bukan kompetisi. Setiap progres pasti dihitung. Sekecil apapun. Waduh, terima kasih banyak Dokter Panji telah menyempatkan waktu untuk hadir memberikan tips kepada pemirsa di rumah bagaimana hidup sehat, makanan yang harus diperhatikan lagi, dan olahraga yang tidak perlu terlalu ekstrim. Dan untuk pemirsa di rumah, jaga tubuh, jaga pikiran,
jaga hati. Kalau hatinya gak ada yang dijaga, jaga aja sendiri. Baik, sampai juga kita di akhir acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di talk show yang akan datang. Saya Trisira Vintananta undur diri. Tanamkan pada diri Anda sehat tanpa drama.